Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker dan mencuci tangan. Dan kalau tidak ada keperluan, tidak perlu keluar rumah. Jadi di rumah saja ya. Langsung saja kita hari ini akan mempelajari yaitu tentang materi menyimpulkan laporan percobaan. Kalau kemarin yaitu mengidentifikasi laporan percobaan. Kalau sekarang kita menyimpulkan laporan percobaan. Sebelumnya, pernahkah kamu menyimpulkan suatu teks? Ayo, kalian, pernah tidak menyimpulkan suatu teks? Atau hasil menyimpulkan? Simpulan juga berarti kesudahan pendapat terakhir yang berdasarkan uraian sebelumnya, atau keputusan yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Di sini sudah jelas, kesimpulan di sini sudah saya jelaskan tadi. Lalu apa yang dimaksud dengan menyimpulkan? Ayo, ada yang tahu enggak? Apa yang dimaksud dengan menyimpulkan? Ketika kalian membaca teks, terus kalian disuruh menyimpulkan. Ada yang tahu? Menyimpulkan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi dalam simpulan berisi fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Ayo sambil dibaca dan dibaca. Perhatikan contoh berikut. Di sini saya akan menampilkan contohnya. Silakan kalian perhatikan, kalian membaca dan kalian memahaminya. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser dan menyalakan kembang api. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama. Namun, kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Akibatnya, banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Simpulan dari teks di slide sebelumnya yaitu, ayo kalian simpulkan. Tadi sudah saya tampilkan contohnya. Sekarang kalian menyimpulkan dari contoh teks tadi yang sudah saya tampilkan. Bisa? Nah, kesimpulan dari teks di slide sebelumnya yaitu kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Itulah kesimpulan dari contoh teks yang tadi saya tampilkan di sini.
kita akan membahas yaitu kalimat utama paragraf di atas terletak di kalimat pertama, yaitu acara tahun baru dengan meriah. Sedangkan kalimat simpan berada di akhir paragraf, yaitu akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah pause. Kalimat simpulan dapat dibentuk dari penggabungan dua kalimat tersebut. Simpulan paragraf di atas adalah kemeriahan acara tahun baru mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Coba kalian pahami di sini. Di sini sudah dijelaskan kalimat utamanya seperti apa dan kesimpulannya. Bukan laporan percobaan, ada yang bisa bagaimana cara menyimpulkannya? Cara menyimpulkan. Di sini kita akan membahas menyimpulkannya seperti apa. Yang pertama yang harus diperhatikan, seksama laporan percobaan yang akan kita simpulkan. Berarti kalian harus memahaminya, biar kalian bisa menyimpulkan dari hasil laporan. Yang kedua, catat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan. Berarti kalian harus mencatat step demi step atau sesuai dengan sistematisnya ya. Informasi tersebut, temukan informasi penting dari setiap paragraf. Mencari paragraf. Berarti ketika kalian membaca laporan percobaan, kalian harus menemukan ide pokok yang berada di dalam paragraf. Apakah di awal, di akhir, nah, itu ya ide pokoknya kita cari. Yang keempat, rangkaian ide pokok dan informasi penting tersebut menjadi sebuah teks singkat. Teks inilah yang disebut sebagai simpulan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan. Di sini kalian harus benar-benar memperhatikan apa yang harus ada suatu teks. Yang pertama, tulisan simpulan merupakan inti dari suatu uraian atau yang mengarah pada penyelesaian suatu persoalan yang diungkapkan dalam suatu bahasan atau karangan. Yang kedua, tulisan simpulan harus menjiwai bagian uraian yang panjang secara keseluruhan, sehingga pembaca tidak perlu membaca atau mengingat kembali inti persoalan. Yang ketiga, tulisan simpulan harus mengingat kembali inti persoalannya dalam memahami dari suatu bahasan atau karangan yang dihubungkan dengan menyelesaikan suatu solusi. Baca dan pahami teks laporan percobaan berikut. Silakan kalian baca dan pahami benar teks laporan percobaan
eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Percobaan bertujuan untuk membuktikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Hal ini akan dilakukan pada tanaman kacang. Pada tumbuhan kacang hijau ini dapat mewakili kaitan atau pengaruh antara faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, 4 buah biji kacang hijau. Yang kedua, air secukupnya. Keempat, air mineral untuk wadah penanaman. Yang kelima, penggaris. Yang keenam, kertas penomor. Langkah-langkah pertama, menyiapkan wadah gelas air mineral lalu diisi dengan tanah gembur. Yang kedua, biji kacang hijau ditanam ke dalam masing-masing wadah yang telah diisi tanah tadi. Yang ketiga, memberikan kode pada wadah tanaman dengan kode A, B, C, dan D. Yang keempat, menyimpan tanaman. Untuk tanaman A dan B diletakkan di bagian yang tidak terkena cahaya matahari, dan tanaman C dan D diletakkan di bagian yang dapat terkena cahaya matahari. Yang kelima, tanaman biji kacang hijau disiram dengan air dengan volume yang berbeda-beda. Yang keenam, mengamati pertumbuhan tanaman dari hari ke hari serta mencatat perkembangan ukuran daun, tinggi batang, panjang akar, dan jumlah daun yang muncul pada tanaman. Yang ketujuh, memasukkan hasil pengamatan dalam tabel pengamatan. Coba kalian pahami di sini langkah-langkah yang harus dilakukan ketika melakukan laporan percobaan. Hasil dari pengamatan yang dilakukan pada hari sebagai berikut. Hari pertama, tanaman 21 mm, tanaman 22 mm, tanaman C 12 mm, tanaman D 41 mm. Hari kedua, tanaman 81 mm, tanaman B 82 mm, tanaman C 41 mm, tanaman D 98 mm. Hari ketiga, tanaman A 121 mm, tanaman B 42 mm, tanaman C 91 mm, tanaman D 155 mm. Hari keempat, tanaman A 150 mm, tanaman B 72 mm, tanaman 135 mm, tanaman D 192 mm.
Tabel hasil pengamatan jumlah daun, panjang daun, tinggi batang, dan panjang akar tanaman A, B, C, D di hari terakhir sebagai berikut. Berarti kalian juga harus mengamatinya. Di sini panjang daun tanaman A ada 10 mm, tanaman B 8 mm, tanaman C 15 mm, tanaman D 12 mm. Tinggi batang 14 mm, tanaman B 18 mm, tanaman C 15 mm, tanaman D tanaman A 63 mm, 45 mm, tanaman C 46 mm, 44 mm. Dan di sini jumlah daunnya tanaman A 2, tanaman B 2, tanaman C 2, dan tanaman D 2. Coba kalian amati dari hasil pengamatan ini. Keterangan pengamatan pada hari pertama tumbuhan mulai berkecambah. Pada hari kedua akar dan batang mulai bertambah panjang. Pada hari keempat kacang hijau menjadi tumbuhan utuh. Faktor yang menyebabkan perbedaan tumbuhan dari keempat tumbuhan tersebut yakni faktor cahaya, faktor suhu, faktor air, dan nutrisi. Hasil simpulan, untuk dapat tumbuh dan berkembang, tanaman tidak hanya memerlukan faktor ini, melainkan juga faktor eksternal. Faktor A meliputi kecukupan suhu, air, cahaya, dan nutrisi. Apabila terdapat ketidakseimbangan asupan pada salah satu faktor eksternal tersebut, maka tanaman yang tidak dapat mencapai pertumbuhan yang optimal. Coba kalian perhatikan dari kesimpulan ini. Demikian pelajaran hari ini. Sampai jumpa. Apabila ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan.